Partai Pengusung Paslon 10 bendera dari Jakarta. Bendera dibawa oleh Hersan. Mari merapat ke nomor 3. Pilihan hebat yang paling tepat. Supiari. Bagi. Silakan dulu. Kapal dan pesawat. Tapi saya jalan kaki saya bisa tiba di Paris karena keluarga. Faru masyarakat Mufainak War. Susah senang yang kami buat untuk masyarakat sudah lihat sendiri. Dan saya mau sampaikan bahwa saya bukan fotokopi tapi saya anak asli. Kampung-kampung yang ada di Supiri untuk saya berdiri di sini. Sehingga masyarakat dikira bahasa orang dulu. Kalau orang bilang di Aruri, oleh karena itu saya mau sampaikan kepada saya punya masyarakat bahwa saya maju karena kepedulian saya terhadap saya punya masyarakat di Kabupaten Supiri. Fitnah orang. Tapi saya datang dengan kabar bahwa saya mau maju dari kampung, mau maju sebagai calon bupati. Kita mau ke kebun taluk yang kita buat untuk abrasi yang sementara lagi bongkar. Yang tinggal di kos tapi tidak bisa orang tua menyelesaikan rumah kos, akhirnya dongkul. Ada yang mau wisuda tapi belum bisa bayar semester atau biaya wisuda, akhirnya pulang atau dia tunda. Bahkan ada yang sudah selesai tapi belum kerja, masih tinggal sama-sama. Semua ini yang menjadi keinginan saya untuk maju lebih. Tetapi Nabi Yeremia katakan bahwa Tuhan, aku ini masih muda, tidak pandai berbicara. Tetapi firman Tuhan datang kepada dia bahwa kepada siapapun yang kuutus haruslah engkau pergi dan haruslah engkau sampaikan. Memang kampung Musrembang Kabupaten dan langsung ke kita berdua dan ke provinsi dan pusat tidak. Tapi kita berdua langsung turun dari kampung ke kampung melihat yang menjadi program prioritas. Misalnya Faranda. Saya tahu persis karena saya bukan punya rumah di Biak, bukan punya rumah di Japura, di mana-mana. Baru banyak Mariman sebenarnya yang tahu. Saya tahu persis apa yang ada di kampung-kampung ini. Karena Yasur dong, Supine Yasur. Karena itu saya mau sampaikan kepada saya punya masyarakat Supiri Timur, masyarakat khususnya di Kampung Sanyas, bahwa 35 kampung saya sudah kunjungi. Dan luar biasa. Tapi melihat dari sebuah 3 calon ini, siapa yang anak asli Supiri? Saya mau sampaikan bahwa ada isu nanti Roni Mansuben tanggal 20 dia dapat tangkap dari polisi. Dia ada orang. Jadi saya mau sampaikan kepada saya punya masyarakat bahwa kalau saya buat masalah kemarin di KPU tidak tetes sendiri, apa yang kau buat untuk masyarakat? Itu saja. Jangan melihat dari itu, tapi kau lagi buat apa untuk masyarakat? Saya mau bilang bahwa kami 3 calon yang maju nih, kami semua orang kerja di pemerintah Kabupaten Supiri. Dan kamu sudah tahu apa yang kami buat. Mufainak War. NPK itu. Dia bilang siapa yang beli partai. Jadi saya mau sampaikan untuk saya punya masyarakat semua bahwa partai yang saya pakai hari ini semua itu pemberian Tuhan. 6 partai saya bawa pulang dari Jakarta sampai di Supiri. 4 partai lagi bergabung jadi 10 partai. Saya punya saksi semua ada orang-orang partai dan itu. Jadi kalau orang bilang saya pakai pikiran narkoba, itu bohong. Kita punya dikembangkan di kalangan masyarakat. Saya mau bilang begini, saya ini besar di Supiri, tinggal di Supiri Timur, alamat di Kampung Mansuben.
Jadi saya punya masyarakat semua tahu apa yang selama ini saya buat. Jangan karena politik pilkada hari ini baru kita saling menjatuhkan. Karena momen pilkada ini bukan untuk menjatuhkan, tapi kita menyampaikan apa yang menjadi visi misi kita, yang nantinya kita terpilih itu yang kita lakukan untuk masyarakat. Jadi saya mau sampaikan untuk saya punya pegawai-pegawai, jangan takut, jangan ragu, pilih nomor 3. Karena kalian punya hak akan dikembalikan seperti biasa. Bila perlu kita kasih tambah supaya kamu tinggal di situ untuk melayani masyarakat. Apa yang kamu terima, hak kamu bisa bantu memilih kita punya masyarakat punya sayur-sayur ikan yang mereka sedang jual. Tapi Hersan maju untuk melayani. Kita bukan dilayani, Hersan bukan dilayani, tapi maju untuk melayani. Nah, karena itu saya mau sampaikan kepada kita semua masyarakat Kabupaten Supiori, khusus Supiori Timur dan Kampung Sawias. Ini Dinas Baru Supiori. Tanggal 27 menjadi pilihan tepat buat kita. Sebelum masuk di bilik suara berdoa dulu. Bapak Dadi memang sendiri saya. Baik yang terpilih pada tanggal 27 ini berarti dia bupati dan itu benar-benar ini di depan saya punya masyarakat. Kemenangan itu sudah Tuhan siapkan, tinggal kita berdoa. Nanti pada bilik suara yang akan menentukan siapa yang terpilih. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Naos alamba. Karena sudah saya memang tidak berjaya Nairobi ini nanti akan dilanjutkan oleh calon wakil. Terima kasih. Selamat siang. Yang kami hormati dan kami kasih. Lihat. Artinya dari mata dan turun ke hati. November. Pilih nomor 3. Nah, oleh sebab itu kumpulan anak muda di koalisi ini banyak anak muda. Saya bisa tua, tapi saya semangat masih muda. KPU, tim keamanan yang selama ini selalu setia melaksanakan tugas negara dalam penyelenggaraan pilkada, aman dan semua dalam keadaan baik-baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh yang kita ada di sini dalam rangka melaksanakan tugas mulia melalui satu proses demokrasi. Menjadi pimpinan, sebab itu dalam setiap langkah kita bekerja, kita butuh campur tangan Tuhan yang selalu ada dari hati kita. Prestise bukanlah sebuah untuk gagah-gagahan. Masyarakat harus pandai untuk melihat siapa yang bisa memimpin di antara 3 calon yang sekarang menyampaikan berbagai macam orasi di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu kita selalu bersyukur, semoga Tuhan selalu menyertai dan selalu membuka pikiran dan hati kita untuk hal-hal yang baik untuk kepentingan masyarakat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang asli itu bukan fotokopi. Yang asli itu dia warna jelas, dia punya baju warna jelas, dia punya mata jelas, dia punya badan jelas, dia punya kaki jelas, sesuai dengan warnanya, karena itu asli. Tapi kalau yang fotokopi itu semua warna hilang, dia hitam, bahkan bisa abu-abu. Jadi tentu kita semua ingin yang asli. Tapi yang asli juga harus kita telisik apakah benar keasliannya. Maka Pak Roni perlu dicermati sebagai representasi dari anak muda Supiori Timur, anak asli Supiori yang hari ini tampil di antara sekian banyak yang sudah melewati menunjukkan jalan para pemimpin daerah
saat ini hadir seorang anak muda, Roni Mansober, untuk memulai generasi muda. Saya dampingi Ade Roni bukan karena sesuatu, tetapi mungkin Tuhan sudah atur. Saya bilang, Ade Roni, saya mendampingi. Karena saya ingin anak-anak muda Supiori harus ada Roni-Roni yang baru. Ketika Roni sudah jalan bagus, generasi semua sudah jalan bagus. Karena saya tahu Supiori dari awal. Saya bilang saya atlet dan saya jaga gawang, lihat dari jauh. Itulah cita-cita saya. Untuk itu Bapak dan Ibu, kalau saya ibaratkan Supiori ini sebuah kapal besar. Dia harus punya nakoda. Maka pilihlah nakoda yang bisa baca ombak. Maka pilihlah nakoda yang betul-betul tahu jalan di mana yang dia pernah lewati. Dia harus tahu semua yang ada di penduduk di kapal itu. Dan dia tahu bagaimana dia mengendalikan kapal dengan semua ABK yang ada di dalamnya. Supaya kita jangan tabrak ombak. Kalau kita tidak berpengalaman, ombak datang kita tabrak perahu pecah, kasihan dia penumpang habis semua. Oleh sebab itu, kalau saya ibaratkan begitu karena kita di pinggir laut, jadi kalau saya mengibaratkan itu nakoda atau motores, semua masyarakat pasti paham itu. Jadi jangan pakai atau kita menggunakan perahu yang motoresnya belum hafal situasi dan kondisi laut dan Pasifik yang ada. Tapi yang kita tidak inginkan, karena suka tidak suka memisahkan kita dalam pilihan, itu tidak boleh. Memilih pemimpin bukan perasaan. Memilih pemimpin harus akal yang kita pakai. Karena kita bicara Supiori masa depan, salah suka tidak suka, tapi yang punya ide dan gagasan yang rasional untuk membangun Kabupaten Supiori. Oleh sebab itu yang saya ajak, siapapun boleh. Dalam orasi seperti begini tidak ada lawan, tidak ada kawan, semuanya sama. Semua sebagai warga negara berhak untuk mendengarkan calon pimpinannya berorasi, karena dia akan memilih kira-kira orang mana, calon mana yang bisa membawa perahu besar ini supaya tidak karam di tengah lautan. Itu yang paling penting. Sehingga di sini saya tidak melihat, kalau orang lihat saya bilang, itu Hasan, bukan Syahrul Hasanuddin, tapi itu nama lengkap yang selama ini saya sembunyikan. Jadi saya asli dari Maluku Tenggara, tepatnya di Kepulauan Aru yang dia mekar sama-sama Kabupaten Supiori. Dan saya punya kota Dobu, tapi bukan Dobu. Di Wandos tuh banyak kompos dan bosere. Mungkin dari Munsi dulu dong sama-sama satu rumah. Tapi itulah yang jadi. Kemudian saya sekarang umur sudah 60 tahun. Irian Jaya sampai Papua. Saya punya masa kanak-kanak, masa kecil sekali pada saat itu di Manokwari, Arfai. Saya SD di sana, di Arfai, Manokwari. Zaman masih alami itu. Jadi tulis selesai, simpan di atas lemari, kasih tinggal, tidak bawa pulang buku. Besok ambil masing-masing, kita tulis lagi. Pelajaran baru hapus lagi, tulis lagi, hapus lagi. Jadi begitu selesai simpan di sini dulu, hapus bismillah gitu. Itu waktu saya SD. Kaki telanjang, tidak pakai sepatu ke sekolah, tidak ada seragam pada zaman itu. Itu saya alami di Arfai, Manokwari. Kemudian saya SMP, saya pindah ke Sentani, Jayapura. Kemudian saya tamat SMP, saya ke SMA 1 AB. Di zaman saya masih 414. Saya tamat dari SMA, saya pada kelas di SMA itu Bapak Herman Nasaribab, itu saya pada kelas. Almarhum Alfon Manurui yang Bupati Bintuni, itu saya pada kelas. Kita sama-sama di jurusan IPA. Atau Mimano ini saya pada kelas di SMA. Jadi teman-teman Musa Yowe itu teman satu bangku. Kalau Bapak dan Ibu tahu Hofni Simbiah yang bekas di MRP, itu tuh satu angkatan, cuma saya IPA di IPS. Jadi teman-teman tuh semua masih ada. Pendidikan jurusan kimia fisika. Jadi saya guru kimia, guru fisika, saya mengajar di SMA Sentani awal. Nah, S2 semua produksi asli Papua. Tidak dari mana-mana. Jadi saya juga, kalau Roni bilang dia asli, saya juga asli. Yang membedakan kita dua cuma dia badan agak besar, saya kecil.
cuma dia agak maju sedikit. Itu saja yang membedakan. Jadi kalau orang bertanya siapa Hasan, saya itu. Saya mau kain, saya punya murid, dia ada maju. Kemudian Yanto Elwai, saya punya murid. Karena Yanto Elwai itu di Bapak Patesi Elwai. Saya tiap hari dia punya rumah pendopo di Jalan Sere. Jadi saya kenal semua di sana. Kemudian dari sana saya pindah ke STM YPK Biak. Sampai di Biak saya mengajar di STM. Jimmy Kapisa saya punya murid di STM. Saya sendiri di Supirno guru, jadi Ketum 3 sekarang ada main di politik. Tapi saya bangga, berarti murid-murid saya sudah sukses. Di Jayapura, di Biak semua sukses. Saya 93 di Biak, kemudian setelah reformasi terputus bikin Supiori, Kabupaten Supiori. Singkat cerita dibentuklah IKPS dan saya diajak pada saat itu. Karena saya guru STM, Papilet Lusefer, di Nyunggi, Paman Coben, Pak Yasan, dan yang di selatan, di Kepulauan, Parung Bewas, itu semua teman-teman lama. Yang ada pada saya itu ada Pak Saubab, ada Pak Moses Bab, orang-orang senior, termasuk Bapak Kepala Kampung yang dulu sering dengan saya ini, Bapak Kepala Kampung sini, ini Bapak yang dikasih, Bapak ini dari dulu temannya saya. Jadi saya punya Bapak itu dari dulu sudah. Puji Tuhan sekolah itu sudah melahirkan generasi banyak. Jadi saya tahu persis SMA Koridor itu kapan dia dibangun. Kemudian SMA Manso. Setelah itu saya jalan ke SD Niber. Saat itu saya lihat anak-anak SD saya ke Supiori, rumah pertama yang biasa kita singgahi itu Bapak Esobab. Dia punya rumah dulu parah-parah, dingin gaba-gaba. Kita duduk situ minum kopi dan baru kabur berketan jalan. Gereja pertama yang saya masuk di Masam tahun 2002 itu gereja di Marsram. Itu Bapak Luis Umur gereja. Itu pertama kali saya masuk. Kita mau jalan ke Yondeker untuk sosialisasi pemekaran, kita berdoa di situ. Baru gereja Peniel Niber, waktu dia bangun dia papan nama pertama saya bikin langsung gereja Peniel. Guru-guru sedikit, murid kita cari murid, termasuk dengan Pak Agus Rumbekwan waktu itu di Dinas Pendidikan. Kita cari hadir di gereja Marsram, di gereja Wakre, kemudian di Amin, di Pariem sini, di Sawarkar, di Warbor, sampai ke ujung Sabar. Saya yang ketik dulu materi sidang jemaat. Saya yang berdiri di mimbar, saya umumkan hari ini bahas apa. Jadi saya tahu persis. Kenapa saya sampaikan ini? Kenapa sekarang baru dia bilang kalau Hasan dia jadi nanti dia bangun masjid di mana-mana? Karena dia fanatik, dia Islam jadi. Itu yang saya sampaikan ini. Karena sebenarnya hal begini, saya ini kalau bikin apa-apa tidak pernah saya mau cerita. Cuma karena ini situasi begini makanya saya harus cerita supaya masyarakat tahu bahwa Hasan itu siapa. Ditambah daki kecil begini tapi siapa sebenarnya dia. Jadi itu yang saya ingin sampaikan itu supaya bahasa-bahasa ini jangan dijadikan alat. Kenapa kemarin kita baik-baik, kenapa tersinggung barang itu? Kenapa hari ini baru bicara itu? Nah, itu yang saya memang secara. Untuk itu, Bapak dan Ibu, saya sampaikan itu sebagai klarifikasi, bukan membanggakan bahwa saya tahu atau saya terlibat, tidak. Karena sebuah masalah maka saya harus ungkap. Jadi Supiori dia punya titik nol sampai hari ini 21 tahun Supiori. Saya dari nol sampai hari ini masih ikuti perkembangan Supiori. Jadi saya tahu persis. Waktu saya SMK, saya sudah dipercayakan rapat kerja guru-guru seluruh Supiori di Nyambarai, saya sekretaris yang menyusun semua agenda raker di gereja Nyambarai, dilaksanakan pada bulan puasa. Lihat suasana pada saat itu, ya kita betul jalankan dengan fokus. Jadi saya tahu semua perkembangan. Pendidikan saya sudah jelajahi di Supiori. Maka setelah saya SMK tahun 2009 yang melompatkan saya dari fungsional ke struktural. Dan saya setelah dari situ saya jadi asisten 2.
kemudian saya jadi kepala badan perbatasan, kemudian saya jadi asisten 3, kemudian saya jadi pelaksana tugas sekda, kemudian terakhir saya diperbantukan di Bapeda. Jadi semua mekanisme tata kelola pemerintahan, baik reformasi birokrasi orang sebut-sebut, tata kelola keuangan yang orang sebut-sebut, orang bilang APBD yang orang sebut-sebut, semua ada di bagian yang saya konsolidasikan pada saat-saat itu. Jadi saya sangat paham betul kalau orang bilang APBD, saya paham betul kalau orang bilang perencanaan, saya paham betul kalau orang bilang garis kemiskinan dan stunting, saya paham betul. Tinggal saya tunggu siapa mau kritik dan tanya saya, mari kita debat. Oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, terkait dengan apa yang paham, kalau Pak Roni dengan saya kita dipercayakan oleh semua karena kita tahu, maka program pertama yang saya mau lakukan, karena saya besar di lingkungan masyarakat, saya tahu, maka program pertama begitu kita terpilih dan kita dilantik, yang pertama saya lakukan adalah konsolidasi adat. Karena saya mau mendalami Otsus secara mendasar, secara mendalam, untuk saya cari titik persoalan Otsus. Karena saya mau jadikan Supiori sebagai kabupaten pertama yang mendeteksi Otsus terkait dengan hak dasar orang Supiori. Maka saya masuk dari adat. Adat akan kita tata. Sekarang Bapak dan Ibu, kalau saya bicara adat, Roni Mansoben rumah di Wariesi. Begitu saya tanya, dia bilang dia ada di Rosemary. Kitong kemarin ke Sawendi bilang ada Mansoben. Kitong ke Sowek ada bilang Mansoben. Kenapa bisa begitu? Ada korwa di Suridu, ada korwa di Pulau, ada korwa menjawab itu supaya kita anak kecil-kecil sana besok baru tahu. Sejarah ini penting. Kenapa Supiori dibatasi dengan Selat Senderberi, tapi kabupaten kenapa sampai di Ordori, kenapa sampai di Wandus? Sejarah harus bisa menjelaskan itu supaya kita punya anak-anak kecil ini dia tahu. Seperti tadi, kenapa Petrus Kaviar pergi di Maudori? Kenapa dia tidak turun di Wandos ke di Lobo? Kenapa dia tidak turun di Pariem? Sejarah harus menjelaskan itu supaya jangan salah. Seperti Maudori betul-betul dijadikan kota suci, kota turunnya Injil, maka semua warga Supiori harus yakini bahwa Maudori adalah kota suci yang harus dijaga, dirawat dengan baik, bukan dibiarkan begitu saja. Ini yang kita mau konsolidasi. Itu yang dibilang hak dasar yang diamanatkan oleh Otsus. Maka kita mau gambarkan itu dalam program Hersadi. Yang berikut program selanjutnya itu program pemerintahan. Pelayanan dasar, ada urusan wajib, non pelayanan dasar, ada urusan pilihan. Urusan wajib pelayanan dasar itu suka tidak suka pemerintah harus bikin jalan, jembatan, air bersih, rumah layak huni. Itu menjadi perhatian prioritas seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Roni. Air bersih, kesehatan. Masyarakat datang ke rumah sakit, dirujuk ke biak, sampai di biak, bawa pulang, dong telepon Aderon tolong peti kah? Kasihan, tidak sampai di rumah. Kita berdua masuk, kita dua berjanji, ini urusan kemanusiaan, urusan nyawa. Harus dia bisa selesai di rumah sakit Supiori dan dia pulang karena sehat, bukan pulang karena sesuatu. Maka semua fasilitas kesehatan mulai dari puskesmas, alat kesehatan, tenaga kesehatan, tenaga mantri, tenaga bidan, semua yang berurusan dengan kesehatan harus kita kaji dan kita perbaiki semua. Ini yang dibilang hak-hak dasar manusia. Itu yang kita prioritaskan. Kalau bidang pendidikan tadi saya bilang Pak Guru, kamu tenang saja. Saya juga guru. Saya dulu berdiri depan kelas. Saya tidur di masram, tidur begini, kodok dia lompat di testa. Saya alami itu. Semua guru saya panggil. Saya mau tanya, sampai hari ini Supiori punya progres pendidikan sudah sampai di mana? Karena saya tahu ukuran pendidikan yang pertama tamatan lulusan harus dia memenuhi APM itu angka partisipasi murni. Ini kita lihat. Baru kita bisa masuk ke kurikulum, baru metodologi pembelajaran.
Begitu masuk di metode pembelajaran, kita ukur kapasitas guru. Maka di situ saya harus memilih mana guru yang harus ditambah pendidikannya, mana guru yang harus ditingkatkan dia punya pelayanan. Ini kita pilih dari situ. Jadi ruang bikin guru bukan hanya sekedar kita bicara, tapi ada data yang kita pakai untuk mengukur kualitas pendidikan superior melalui kualitas pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru. Manajemen kepala sekolah harus mengakomodir sistem pembelajarannya betul-betul efektif. Maka kepala sekolah semua harus kita tingkatkan manajemennya, kemampuan metodologi. Hari ini Bapak dan Ibu saya gambarkan kenapa kita punya ekonomi lemah. Kalau saya gambarkan satu hari penduduk superior, katakan tidak usah banyak-banyak, 20.000 orang, itu penduduk 30 miliar. Satu tahun uang beredar sudah 300. Jadi ini semua. Jadi ada data. Kita harus kendalikan inflasi. Harga naik, harga turun, harus pemerintah kendalikan. Kita bisa ukur. Bulan ini, katakan ini kita punya Pak Ketua IKJS. Dia buka warung. Saya tanya dia, Pak, satu hari itu habis berapa piring? Kalau hari ini mah habis 1 piring. Terus dia bilang besok, saya tanya besok, dia bilang habis 50 piring. Besok 30 piring. Artinya putaran ekonomi rendah, karena diukur dengan piring, dia menurun. Bisa kita ukur kalau dia naik. Supermi hari ini laku 100 karton, besok 200 karton, besok 300 karton. Pengendalian inflasinya terkontrol, karena berarti menggambarkan ekonomi masyarakat di jalan dengan baik. Ini semua kita hitung, baru kita mulai susun program. Jadi susun program bukan hanya sekedar susun, kita tidak tahu data. Hersan punya data-data untuk menghitung semua yang beredar di Kabupaten Superior. Hari ini penduduk Superior berapa? Saya ingin naikkan 5 tahun ke depan sekian. Maka saya harus tahu penelitian, ada rumus untuk saya pakai hitung proyeksi 5 tahun ke depan. Itu ada data yang kita bisa pakai. Jadi semua komponen data dasar untuk memproses pembangunan Kabupaten Superior semua kita sudah miliki. Bagaimana rencana induk percepatan pembangunan (OTSUS) yang dituangkan ke dalam APBD semua sudah kita rumuskan di dalam rencana kerja pembangunan daerah, di dalam rencana anggaran pendapatan percepatan pembangunan Papua lewat OTSUS. Jadi semua langsung start. Di bidang perikanan, Bapak dan Ibu, kita rencana sepanjang Selat Sorendeweri sampai di sana, Marsran. Di situ di pertengahan kita akan bangun dermaga pendaratan ikan. Semua masyarakat yang punya ikan mendarat di sana, karena di sana nanti ada pasar ikan, ada tempat pelelangan ikan, ada cold storage, ada pabrik ikan asin. Bapak dan Ibu punya ikan yang laku Bapak jual, yang mau dimakan Bapak makan, sisa bagaimana taruh di pemerintah kita beli. Ikan tara laku kita bikin ikan asin. Bikin ikan asin tara bisa, jangan buang ikan busuk. Kita bikin pakan ternak. Jadi tidak ada ikan masyarakat yang kita tolak. Semua kita tampung, kita keruk, tahu. Kita pasang tiang listrik, kiri kanan kita pasang lampu. Selat Sorendeweri akan ramai dan terang. Itu akan kita buat. Selat Sorendeweri akan jadi transport lalu lintas untuk dari Nyambarai, dari Rani. Kalau dia mau ke Sorendeweri, jangan lagi dia ke Kuridu. Dia tembus Motores, cabut langsung Sorendeweri. Dia main-main di Selat, karena di Selat kita siapkan perahu-perahu besar yang punya para-para, mama-mama dorang yang kios mau bikin kopi di kapal, di perahu. Kita minum kopi sambil jalan-jalan di tengah laut. Rumah-rumah di pinggir talun. Semua pegawai, saya bilang malam Minggu, malam Sabtu, kita tutup Selat Sorendeweri tempat rekreasi. Pariori itu kita juga jadikan hal yang sama. Supaya nanti malam-malam kita jalan-jalan dari Sorendeweri bisa sampai di Soweto, putar-putar karena rame di laut, baru kita kembali. Jadi kita ingin, itu saya sudah hitung biayanya, tidak besar. Jadi saya bilang setiap yang saya rencanakan semua punya data. Jalan Kunef nanti kita kasih tembus. Saya sudah hitung, itu habis paling banyak 2,5 miliar Kunef masih ditembus. Jadi saya bilang nanti setelah kita jadi
Sagu-sagu tidak boleh masyarakat tebang sembarang, tanam boleh. Karena sagu akan kita produksi dengan rapi. Kita sudah bangun pabrik sagu di utara, nanti di selatan kita bikin. Kita produksi sagu yang bagus, kita kemas seperti tepung. Karena di Jakarta, di semua tempat sudah banyak yang mau menerima, kita sudah koordinasi. Sagu, Thailand butuh sagu. Di Thailand itu sagu dong pakai campuran alat kosmetik yang kalau ibu belum tahu, kalau bapak-bapak tentu mendengar mengerti itu. Ya saya dong habis mandi pagi sore duduk di, saya pengalaman macet jadi. Aduh kalau mau jalan saya tunggu lama sampai padahal itu. Jadi ini ibu-ibu dorang. Mau jalan setapak ke kebun, kemudian masyarakat bertani, keladi, singkong, bikin saja. Nanti kita cari pasarnya. Kemudian ayam ternak, ayam petelur. Ayam petelur itu kita sudah hitung, dia ada ketiga. Dia pengalaman itu sudah dihitung 1 hektar itu bisa 30 sampai 40 ribu ekor ayam petelur. Bapak dan Ibu kalau kita coba, kemudian dia jadi 1 hari dia bertelur, hasilnya. Jadi Bapak dan Ibu yang Hersan programkan ini bukan barang-barang dari luar. Ini kita angkat semua yang ada di Superior yang selama ini belum disentuh orang. Perikanan tidak dari mana-mana, ada di Superior. Kita mau angkat dia. Pinang tidak ada di mana-mana, ada di Superior. Kita angkat dia. Sagu tidak ada di mana-mana, kita tidak bawa dari mana-mana, ada di Superior. Kita angkat dia. Pertanian tidak ada di mana-mana, kita angkat dia. Seperti Pak Yosafat ini kita sudah duduk rencana. Kita mau tanam kopi. Saya sudah ketemu ada konsulat dari Belanda. Dia siap terima kita kopi berapa ton saja. Dia tunggu kalau kita produksi kapan saja bisa dia terima. Maka saya dan Pak Yosafat kita sudah pernah diskusi itu. Kopi tumbuh, katakan tidak ada yang beli. Kita minum sendiri tuh. Tong jual sendiri, baku jual di situ tuh, baku jual kopi, minum kopi di situ. Jadi kopi tidak ada, dan semua dari mana? Dari potensi kita. Yang kita programkan di Hersan tidak ada yang dari luar. Kita mencoba mengangkat semua potensi Kabupaten Superior untuk menjadi peningkatan ekonomi rakyat seluruh Kabupaten Superior. Itu harapan kita. Barat, timur, barat, selatan, aluri tidak ada yang dibongkar. Kita akan rapikan dia, kita akan baguskan dia. Kita mau jadikan dia tempat untuk kita diskusi di setiap kampung. Kita jadikan dia para perada. Jadi kalau saya dengan Pak Bupati kita dua lewat, kita duduk. Orang ada tidak kita duduk di situ. Kita mau bicara program di Musrembang, kita duduk di situ kita bicara. Jadi program yang nanti naik di kabupaten itu program yang betul-betul datang dari diskusi dengan masyarakat. Itu yang saya himbau kepada semua, sudah hampir semua tempat kampanye saya sudah sampaikan, maka di Pariem pun saya sampaikan itu. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, untuk melihat visi misi kepentingan masyarakat Superior, Tuhan sayang kita jadi dan semua kita lakukan. Dan pesan saya kepada semua, saya maju bukan karena prestise, bukan karena ingin dibilang gagah, ingin dibilang hebat, tidak. Tapi saya yakin apa yang saya pikir belum saya pindahkan ke generasi-generasi yang lain, baik yang di kantor sebagai pegawai, bahkan di masyarakat. Saya dampingi Aderoni karena saya ingin dia jadi kader pembangunan Superior di masa depan. Kemudian saya tahu Superior dari awal. Saya tahu penderitaannya dan semua sudah berhasil karena tanah Superior. Semua sudah selesai, bahkan ada yang sudah berkeluarga. Biaya sekolah semua yang menghidupi. Saya punya 3 anak dengan saya punya istri. Saya punya istri 1 saja. Saya mau ganti tapi dia baik sekali, jadi saya tidak jadi ganti.
Itulah yang menyebabkan kenapa Supyori yang saya tahu masalahnya, saya harus terlibat. Cukup 5 tahun. Yang penting yang saya punya sudah saya kasih. Saya bilang saya undur. Saya sudah bangga. Sampai bahkan saya bilang, kalau saya sudah lakukan ini, Tuhan panggil kapanpun saja, saya tetap senyum, saya terima itu. Karena wujud saya ingin membangun, melihat situasi dan kondisi ini. Itu yang membuat kenapa saya harus jadi kita dua maju, bukan karena dorong. Kalau lihat dari keluarga, saya punya anak Sundika semua, namanya perempuan, jadi itu bapak-bapak, kalau anak perempuan itu kita pelihara saja. Sewaktunya tiba orang lain bawa. Akhirnya di rumah tinggal saya di Mace saja. Ke belakang lihat dia, ke depan lihat dia, malam lihat dia. Jadi Mace ini saya murid juga. Jadi waktu saya mengajar di Sentani, dia murid. Pak Guru waktu itu masih gagah. Mungkin Pak Guru waktu mengajar pakai kapur begini, anak murid dia terlalu lihat catatan, tapi dia Pak Guru gaya-gaya tuh. Akhirnya Pak Guru tengok ke belakang begini, baku tatap. Itu yang tadi MC bilang, dari mata turun ke hati. Akhirnya Pak Guru kurung bungkus sampai bawa pulang ke Supyori. Jadi itu beberapa yang saya sampaikan. Jadi Bapak dan Ibu, sekali lagi kami tidak pernah memaksa. Makanya di dalam orasi-orasi kami tidak ingin siapa yang terbaik di antara yang tiga yang bisa membangun Supyori dan bisa menjadi pimpinan di daerah ini. Semua ini anak-anak Tuhan dan bekerja untuk perintah Tuhan. Kita di Pulau Injil, maka kita bekerja tentu apapun yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Pada tanggal 27, mudah-mudahan doa kita, Tuhan menggerakkan semua hati-hati orang di Supyori untuk memastikan pilihannya. Harapan kita, tanggal 27, kita coblos nomor 3. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Dan ingin saya sampaikan, ada yang saya lupa. Jadi Bapak dan Ibu yang lansia, ini menjadi perhatian kami ketika kami jadi. Itu yang saya bilang, Bapak dan Ibu, kita hari ini bisa gagah begini, Aruni bisa gagah begitu. Kita lihat kita punya nenek-nenek sudah jompo, tapi sebenarnya karena mereka kita bisa begini. Jangan tunggu mereka begitu terus kita abaikan. Maka Hersan masuk, Hersan akan memperhatikan semua janda dan lansia. Demikian, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Salam, Sobi Kasumasa. Terima kasih. Bapak mengunduh pilih suara dan pilih coblos nomor. Terima kasih. Bisa keluarga masyarakat yang berbahagia di hari ini. Jangan tidur dan jangan bangun. Tetapi bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamat kita di hari ini sudah ada di tengah-tengah lapisan. Keluarga dan rumah tangga besar yang berbahagia di hari ini. Kedua, pasangan nomor urut 3 yang memiliki 212 adalah Wiro sampai pada kebenaran, kejujuran dan keadilan. Pasal kedua warai Romarines. Tiar padung maksudnya porisanan skoy. Kemudian yang berikut, jangan mengatakan sikap bahwa saja wakil dia kecil benar, tetapi jangan punya komitmen bahwa kami ini anak kecil. Panggil saja sifat. Karena besok situasi bentuk apapun, pasangan ini akan jadi pester untuk pelakuan kamu. Adik Pawabi, Mokordoro yen Mokordor, Rakier Wandos, Efrando Wandos Rakier Yosef Fondi.
Ese Robert Mansoben tidak pernah melahirkan enceran. Mansoben dia melahirkan slok. Termasuk saya turunan keempat. Saya turunan keempat dari Robert Mansoben. Sehingga walaupun Rupiah Ibayo tetap niaspen. Jadi Bapak Ibu jangan ragu-ragu untuk menantikan kepastian hukum moral. Pantang menyerah, rela berkorban, dan senantiasa bersama-sama dengan masyarakat guna membangun Kabupaten Supiori yang berwibawa. Kemudian kedua, untuk senantiasa selalu netral dalam pembangunan. Tidak melibatkan diri ke dalam politik secara guna membangun Kabupaten Supiori secara profesional. Kita belum pilih. Sebentar besok nesarinkan saya berdua ke sana ukur baju. Ukur dulu baru kita main dari belakang tanggal 20. Bongos. Memasukkan nama Hersan, disetujui pertama adalah Hieronymus Mansoben, dan itu yang dipakai disetujui dari 10 partai, dan sekarang dipakai Hersan. Hersan adalah Hieronymus dan Hasan. Bisa jelas? Ya, baik. Jangan kemana-mana. Ingat, jangan kemana-mana sebab kami sudah ikut dan melihat secara persis, melihat secara langsung dari setiap kampung ke kampung. Kemarin terakhir di Manggontuan Supiori Kepulauan. Dari Sorot ini Pak Buah Ferrari rame ulama ini sama itu. Wifi-nya isinya Hersan. Hieronymus bukan asli palsu, tapi Hieronymus adalah asli. Asli anak Supiori Timur dan banyak bahwa Supiori Selatan sudah periode pertama. Periode kedua masih setengah. Kedua menaruri. Periode ketiga selatan. Dan yang keempat distrik Supiori Utara. Maka ini saja untuk Supiori Timur. Maka Supiori Timur. Puncadas datang kampung Wafo. Sehingga ini jadi perhatian untuk kita berdua, untuk kita memperjuangkan hal ini. Sehingga kita sendiri sudah melihat hal-hal yang sudah nyata untuk kita. Sehingga jangan kita lari dari kenyataan. Petrus karena Petrus Wan berdemen. Pertahankan terus, artinya Petrus. Pertahankan terus Petrus. 92. Ini untuk Bapak Ibu saudara-saudara bahwa Saudara Hasan adalah konseptor Kabupaten Supiori yang sudah kami ada di belakang orang. Kami dari 10 partai yang ada di belakang mereka dua. Sehingga apapun yang nanti disampaikan dan diputuskan pada besok ketika Hersan menang, maka
suara aspirasi dari Bapak Ibu saudara-saudara yang nanti dibahas di kantor DPR, dan saya sampaikan bahwa yang nanti kantor DPR ada di Partai Golkar, sehingga hal ini tetap kami perjuangkan. Apabila kita sudah menang, maka aspirasi dari Bapak Ibu saudara-saudara tetap palu dan pesan adalah dari Golkar. Mari dan juga mengajak kita supaya kita tetap pertahankan. Sebab tadi saya sudah sampaikan bahwa ini giliran yang untuk supir kita sudah setuju dan sudah oke untuk distrik Supir Timur, sehingga EBSN Oyapa dan Ekran Paide Karebar Bukasudari Oyapa nama OBCR sama itu OIV mau baca sehingga tanggal 27 November tahun 2024 coba semua maka harus 8.000 saudara-saudara 3 kali. Jangan menyangkal. Terima kasih waktu untuk menyinari bumi di mana kita berpijak. Calon bupati ada di Supir Timur dan dipercayakan sebagai pemimpin di atas negeri Kabupaten Supir. Dia juga untuk bercahaya di 38 kampung Kabupaten Supir. Oleh sebab itu, begitulah seperti yang tadi disampaikan bahwa slogan calon bupati dan wakil bupati, kami datang bukan dilayani tetapi melayani. Di dalam beberapa hari maupun bulan yang telah beredar, khususnya buat warga Parian semuanya tanpa terkecuali. Bupati sampaikan beliau itu bukan kaleng-kaleng, bukan fotokopi, dan rumahnya sendiri ada di Mansobel. Yang Bapak Ibu ketahui bahwa beliau ini, Pak Roni ini adalah orang yang bekerja. Di rumahnya di Mansobel itu tidak pernah tutup dan selalu terbuka untuk masyarakat. Betul? Nah itu yang harus kita pilih. Nah itu yang harus yang mau kita pilih. Ya harus putra yang asli toh. Nah itu harus adat maupun tempat-tempat keagamaan. Itu penting. Sebenarnya kalau kita bicara isu dalam politik itu hal biasa. Saling menjatuhkan, bahaya. Kalau isu itu sebenarnya biasa. Kenapa? Semakin dihitung-hitung beliau sudah unggul. Mereka diisukan dengan beberapa hal yang negatif, yang artinya beliau itu yang menurut kita semua bahwa punya kompeten dan layak untuk memimpin Kabupaten Supiori ini, akhirnya dikembanglah isu-isu yang tidak benar, mulai dari isu dana, mulai dari isu agama, mulai dari isu lain-lain, yang mana khususnya orang Supiori itu bukan asing, namanya Pak Hasan itu. Beliau adalah latar belakang dari pendidikan. Beliau sebelum Pelita ada itu, beliau sudah ada di Supiori. Tapi beliau ini juga sangat memberikan kontribusi lebih, khususnya untuk tanah Supiori yang dibilang Pulau Injil ini. Pak Hasan ini pekerjaannya sangat luar biasa. Jelek-jelekan lawan belum pernah. Beliau bahkan memberikan suatu statement begini, di antara calon 1, 2, 3 itu yang terbaik, kan begitu bahasanya. Artinya beliau itu punya cara kepemimpinan yang dewasa, tidak saling menjatuhkan, tidak membuat isu yang ada dalam tim kandidat Hersan. Saya memberikan keterangan agar masyarakat khususnya kampung Pariam Sayuas ini jelas
dan tidak salah pilih kampung, bahwa betul apa yang dikatakan survei itu. Nomor 3 itu ada di mana-mana. Bahkan kemarin saja kita kampanye di Soek, di Manggon Suam, itu full, itu rame. Yang dong bilang itu basis mereka. Tapi ini nyata. Apalagi Supiori Timur, Utara, Barat, dan Selatan, kita punya. Nomor 3 punya. Jadi Bapak Ibu jangan ragu itu. Jangan ragu bahwa nomor 3 sampai saat ini masih unggul di antara yang lain. Semoga, amin. Amin, semoga. Semua antara eksekutif dan legislatif. Kira-kira begitu. Nah, calon kita wakil bupati, beliau ini biarpun amber, tapi beliau ini jadi rebutan oleh para kandidat calon-calon yang lain. Itu nyata. Pak Hasan ini yang kepingin untuk jadi pasangannya itu dari semua kandidat. Itu kepingin semua, ingin menggandeng Pak Hasan. Tapi karena jodohnya dengan Pak Roni, akhirnya penetapan tanggal kemarin itu beliau gandengan dengan seorang anak asli, yaitu Roni Mansoben. Besok jangan lupa tanggal 27, Bapak Ibu sekalian pilih nomor 3. Itu jelas di Tempo. Tanah ini kita persoalannya bukan masalah bupati. Tapi orang bilang hilang. Mengapa hilang persoalannya? Apa juga dia jadi gubernur? Maka di sini lah kalau ini persoalan kita hari ini. Di mana saya bicara Hayu Mata tetap jatuh. Ya? Saya bukan yang bersalah. Contoh untuk membela Opus ada di Bukit. Saya tadi malam belum ke sini, saya tadi kampanye di Bupati, Wakil Bupati yang tidak ada bicara tentang bagaimana bela Opus. Hari saya siap bicara. Sangat paham tentang otak itu. Kita akan bela Opus dan Papua yang Kabupaten Kutai. Perjalanan ini. Ini yang kita cari. Yang punya kualitas. Jelas. Tetapi kali ini nomor 3 yang visi dan misinya jelas. Maka saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, tidak usah kemana-mana, datang saja ke nomor 3, sebab visi mereka yang jelas. Dari beberapa orator bupati kita adalah konseptor. Konseptor artinya sedangkan apa ya? Pemerintah otaknya Bapak Hasan. Selama 20 tahun ada kerja tadi yang bisa konsep untuk jawaban bupati, untuk pemerintah, jawab aspirasi masyarakat, hanya otaknya ada di Pak Hasan. Maka kali ini kalau nomor 3 menang, program yang tadi disampaikan bukan tadi Pak Harudin bilang bukan kali-kali. Itu sudah memang sudah disiapkan. Kalau tadi Pak Wati sampaikan, jangan salah pilih nakoda. Kami dari Pak Koda, Opai Perkisedu, lain motor. Artinya, ABK sudah jelas. Kami ada 15 ABK di DPRD. Abang standar, kami akan buat tani, orang di bawah kamu nikah. Begitu. Dan saya mengingatkan, tinggal 13 hari. 3 dari timur. 3 dari timur. Bukan 4, bukan 1, bukan 2, tapi 3 orang majus dari timur datang untuk bantu Supir Timur. Ingat itu. Ini bukan saya bicara omong kosong, tapi kita berdoa. Maka hari ini saya mengingatkan, Bapak
Tuhan akan menunjukkan hikmat nomor 3 yang kami pilih, karena dia itu yang sudah disiapkan. Ikatan Keluarga Besar Supiori. Pembahasan adalah konseptor Kabupaten Supiori. Menyusun APBD Kabupaten Supiori adalah pembahasan. Nomor 8 marga besar di Kampung Sawyas, Distrik Supiori Timur. Yang pertama, kami masyarakat Kampung Sawyas secara khusus Peranakan berketurunan darah Mansoben. Kami berikan dukungan penuh sepenuhnya kepada kandidat nomor 3, yaitu Hersan. Sudah pasti menang. Dan Peranakan Mansoben, kami tidak bisa menyangkal diri karena dari kandungan perempuan Mansoben kami ada sampai saat ini. Yang kedua, saran kami, apabila kedua bapak terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Supiori, tolong agar memperhatikan anak-anak muda yang ada di Kabupaten Supiori dan juga yang ada di Kampung Sawyas yang memiliki pekerjaan sampai saat ini, agar menjadi perhatian khusus bagi bapak berdua apabila terpilih sebagai bupati dan wakil bupati Supiori. Terima kasih. Apa yang telah dibacakan oleh adik saya Dewan termuat dan tersirat dan ada dalam noken ini, sehingga apa yang sudah diberikan kepada saya melalui noken ini sudah termuat di dalam, menjadi tanggung jawab. Jika Tuhan berkehendak tanggal 27 terpilih, itulah yang kita doakan laksanakan demi semua masyarakat kami. Terima kasih. baliho, kemudian kita mulai jalan start dari koalisi, sekretariat koalisi, kita menuju ke lapangan sore ini. Kira-kira jelas? Saya selaku ketua tim koalisi Hersan menutup acara kampanye pertemuan tatap muka di sore hari ini, Sawyas 15 November 2024. Subi Mangkusumasa. Hersan.